Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Saudara-saudara, kemarin saya membaca sebuah berita online yang dirilis oleh kompas.com ya. Judulnya, Dinsos NTT ungkap anak SD hingga SMA terlibat dugaan prostitusi di Labuan Bajo. Ya, dan ini sebenarnya sebuah kesaksian ya yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Dinas Provinsi NTT ya, bahwa ketika beliau dalam perjalanan dari Labuan Bajo ke Ruteng, di salah satu hotel di Ruteng itu setiap hari Jumat pukul 11 menjadi tempat penampungan remaja putri SMP dan SMA, bahkan anak SD kelas 6 ya. Anak-anak ini kemudian diantar dengan mobil travel ke Labuan Bajo dan diantar ke sejumlah hotel. Ya, anak-anak ini terlihat bersuka cita dan beberapa sopir travel mengakui menjadi pelanggan dari para remaja itu. Dan pada hari Minggu mereka diantar kembali ke Manggarai dan Manggarai Timur. Ketika tiba di di Borong misalnya di Manggarai Timur, di satu tempat makan, mereka mengganti baju, menghapus make up, dan ya kembali seperti gadis lugu lagi, seperti anak-anak yang lugu. Saudara-saudara, ini berita yang sangat miris, memilukan dan memalukan ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin ya kita mendengar berita ini, kita baca tentang kejadian yang terjadi di tempat lain, atau mungkin yang kita nonton cuma dalam film-film saja. Sekarang ini ada di depan mata kita, ada di NTT ya, terjadi di Manggarai, bahwa anak-anak kita bahkan sejak SD kelas 6, SMP, SMA sudah terlibat dalam prostitusi. Ini tentu tidak berdiri sendiri. Saya yakin ini ada jaringannya, ada mafianya ya, bahwa anak-anak ya dibawa ke Labuan Bajo tentu ada yang menggerakkan. Karena itu sudah menjadi kewajiban aparat ya hukum untuk menelusuri ya, menangkap siapa yang menggerakkan anak-anak sampai mereka harus ke Labuan Bajo dan terlibat dalam prostitusi di sana. Yang berikut, kita mungkin perlu bertanya ya kepada orang-orang tua. Apakah mereka tidak cemas? Apakah mereka tidak galau, tidak gelisah ketika anak-anaknya sejak hari Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak ada di rumah dan baru kembali di hari Minggu? Apakah mereka tidak bertanya? Apakah mungkin ini sepengetahuan orang tua? Kok anak-anak bisa dibiarkan pergi tanpa sepengetahuan mereka? Nah, ini menjadi pertanyaan kepada orang tua, dan ini juga menjadi tanggung jawab orang tua ya, bahwa anak-anak kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Ya, prostitusi baik secara online ya, secara offline sekarang ini sudah hadir di mana-mana. Kasus yang dikisahkan tadi ya, mungkin yang berani diungkapkan keluar. Tapi ada juga banyak kasus ya prostitusi yang melibatkan anak-anak yang mungkin terjadi di daerah-daerah lain di NTT yang tidak terekspos. Tapi memang ini menjelaskan bahwa sudah gawat ini ya, dunia kita saat ini berkaitan dengan prostitusi. Karena itu saudara-saudara, ya ini efek ya, wisata super premium ternyata juga menghadirkan banyak persoalan ya. Salah satunya prostitusi. Karena itu saya berharap ya pemerintah jangan tutup mata ya, apalagi ini disampaikan oleh ya, representasi pemerintah di dinas sosial. Jangan tutup mata, coba lakukan kajian ya, telusuri bersama dengan aparat keamanan ya, tangkap ini para pelakunya ya, tangkap ini para mafia prostitusi ya, proses ini ya para kaki tangan ya yang menggerakkan anak-anak untuk menjadi bagian dari prostitusi. Nah, kita berharap juga orang tua semakin mawas diri ya, semakin ketat mengontrol, mengawasi anak-anak supaya jangan sampai anak-anak kok bisa terlibat dalam ya prostitusi, harus pergi meninggalkan rumah 1-2 hari, lalu orang tua kok tidak cemas, tidak mencari, bahkan ya tidak merasa ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak mereka. Ya, sekali lagi kembali kepada fungsi kontrol orang tua. Nah, rekan-rekan semua,
inilah faktanya, inilah problem kita. Pariwisata NTT ya diminati banyak orang, tetapi banyak ekses yang terjadi, termasuk prostitusi. Wisata super premium ternyata ya juga ya punya ekses prostitusi. Kita perlu untuk kontrol dan menjaga anak-anak kita. Ya, demikian ulasan saya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, Tuhan